Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdana Ayurda Nova dari kelas 2B dengan NIM P17311203035. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Yang pertama yaitu untuk memastikan keadaan bayi tersebut itu normal atau tidak. Nah, yang kedua yaitu untuk mendeteksi apakah ada penyimpangan dari keadaan normal bayi tersebut. Dan yang terakhir yaitu untuk menentukan apakah bayi tersebut sudah bisa digabungkan dengan ibunya atau belum. Nah, untuk prosedurnya yaitu kita melakukan pemeriksaan fisik mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, kemudian dilanjut pemberian vitamin K, kemudian vitamin hepatitis B, dan pemberian sawer pada mata. Nah, selain itu juga ada pengukuran kepala. Terima kasih. Nah, baik, di sini saya akan menyebutkan alat dan bahannya. Yang pertama ada spatel, kemudian ada 4 instrumen yang berisi kapas JGT dan juga alkohol swab. Kemudian ada metelin untuk mengukur panjang bayi dan juga untuk mengukur nilai. Kemudian ada jam detik. Kemudian ada stetoskop. Kemudian ada bengkok. Kemudian ada salep untuk mata. Kemudian ada pen light. Kemudian ada vitamin K dan juga hepatitis B. Kemudian ada termometer, kemudian ada handscoot, kemudian ada handuk bayi dan beserta bajunya dan peralatannya. Dan yang terakhir ini diibaratkan timbangan bayi. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi Bu. Perkenalkan saya Dian Firdana yang menjaga praktek pada pagi hari ini. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu ya Ibu, mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Nah, selain itu saya juga akan memberikan suntik vitamin C dan juga hepatitis B. Nah, selain itu saya juga akan memberikan salut mata pada bayi Ibu. Nah, apakah Ibu bersedia? Bersedia, Mbak. Oh iya, baik Ibu, terima kasih. Nah, di sini nanti saya akan menjaga privasi bayi Ibu ya. Nah, untuk prosedurnya saya akan melakukan prosedur dengan urut. Bagaimana Ibu? Ya, Ibu bersedia. Iya. Apakah bayinya sudah bisa saya ambil Ibu? Sudah bisa, Mbak. Iya, permisi Ibu. Ya. Ya, sebentar ya Ibu. Saya lakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Nah, baik, yang pertama kita mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan 5 langkah. Nah, sudah cukup. Nah, baik, selanjutnya saya akan menggunakan handscoot. Nah, ini handscoot biasa, bukan handscoot yang steril. Nah, baik, kita pastikan lingkungannya aman dan nyaman. Kemudian langkah pertama, setelah kita ambil bayi dari ibunya, kita letakkan bayi di sini, kita lepas ini bedongnya. Kemudian kita segera menghandui bayi agar bayi tidak kedinginan. Nah, baik, selanjutnya kita siapkan supui dengan vitamin K. Kita ibaratkan ini vitamin K. Nah, setelah itu kita suntikkan kepada paha bayi bagian kiri. Nah, baik.
beri jeda 1 jam. Kemudian kita beri salep untuk mata bayi. Kita buka mata bayi, kemudian kita beri salep bagian mata bawah sini, mulai dari luar ke dalam. Kemudian satunya kita buka. Nah, baik, setelah itu kita tutup salepnya. Dan karena waktunya sudah 1 jam, kemudian kita ganti menyuntikkan hepatitis B kepada paha bayi bagian kanan. Ini saya ibaratkan hepatitis B. Sudah. Kemudian kita buka kembali. Kita suntikkan pada paha bayi bagian kanan. Nah, kita tutup kembali. Nah, baik, selanjutnya kita menimbang bayi. Nah, kita pastikan sudah berada di 0. Kita timbang bayi. Nah, berat bayi yang normal yaitu 2.500 gram sampai dengan 4.000 gram. Selanjutnya kita ambil lagi. Nah, baik, setelah kita timbang, kemudian kita ukur panjang bayi. Kita buka handuknya, kemudian bayi kita miringkan dan kita ambil metelin. Kita ukur mulai ujung kepala sampai dengan ujung kaki dengan mengikuti lekukan bayi. Nah, baik. Nah, panjang bayi yang normal yaitu 50 sampai dengan 53 cm. Nah, setelah itu kita tutup kembali dengan handuk agar tidak kedinginan. Baik, selanjutnya saya akan mengukur tanda-tanda vital pada bayi. Yang pertama, saya akan mengukur suhu bayi. Ini saya menggunakan termometer rasa. Yang pertama, kita bersihkan ujung termometer dengan alkohol swab. Kemudian kita buang di bengkok. Kita lakukan pengukuran suhu pada bayi. Nah, suhu bayi yang normal pada bayi yaitu 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita angkat. Nah, baik, selanjutnya saya akan mengukur pernapasan pada bayi. Kita ambil stetoskop. Nah, kemudian kita ambil jam untuk mengukurnya. Kemudian kita letakkan stetoskop pada dada bagian tengah, bagian kanan. Nah, untuk pernapasan bayi normalnya 30 sampai dengan 60 per menit. Nah, baik, setelah itu saya langsung untuk mengukur detak jantung pada janin, yaitu diletakkan di bagian kiri pada bayi. Nah, untuk normalnya yaitu 120 sampai dengan 160. Nah, baik, setelah itu kita lepas. Nah, baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Yang pertama, kita periksa dulu yaitu kepalanya. Kita inspeksi bagian rambutnya. Nah, rambutnya ini tumbuh jarang-jarang atau tebal, kemudian warnanya hitam, putih atau coklat. Nah, kemudian kita inspeksi, kita lihat ini simetris atau tidak. Kemudian kita lihat kepalanya ada benjolan atau tidak. Nah, jika ada benjolan, kita lihat benjolannya berwarna apa. Nah, jika benjolannya berwarna kuning, namanya yaitu caput sukedeum yang isinya adalah cairan otak. Nah, tetapi jika benjolannya ini berwarna ada merah-merahnya, kemungkinan ada pendarahan pada intrakranial yang isinya yaitu darah. Nah, kemudian yaitu dilihat juga ini bagian kepalanya, bagian tempurung kepala bayi kita lihat.
bayi ini mempunyai tempurung kepala atau tidak? Nah, jika bayi ini tidak mempunyai tempurung kepala, namanya yaitu aneksefali. Lalu kita lihat kepala bayi ini normal atau tidak. Kita lihat bagian ubun-ubun besarnya. Ini ubun-ubun besarnya sudah menutup atau belum? Nah, jika umur bayi 7 bulan sampai dengan 18 bulan, ini biasanya sudah menutup. Nah, kemudian di sini ada ubun-ubun kecil. Bentuknya yaitu segitiga normal. Nah, ini normalnya yaitu pada saat usia 2 bulan. Seperti itu. Nah, baik, selanjutnya kita ukur kepala bayi menggunakan metelit. Yang pertama kita ukur bagian kepala kecil bayi. Nah, yang kedua kita ukur kepala bayi sedang. Kita angkat. Nah, baik, yang terakhir kita ukur bagian kepala bayi besar. Angkat. Nah, selanjutnya kita kembalikan metelit. Dan kita ambil metelit lagi untuk mengukur dada bayi. Kita buka handuknya. Kita ukur dada bayi melewati putih susu bayi. Kita angkat bayinya. Kita ukur. Nah, baik, setelah itu kita ukur perut bayi melewati pusat bayi. Pusat perut bayi. Kita angkat bayinya. Nah, setelah itu kita mengukur lila bayi. Yang pertama kita ukur atas sampai dengan siku, kita bagi menjadi 2. Nah, di sini kita mengukurnya. Nah, untuk lila bayi yang normal yaitu 5,4 cm. Kita kembalikan, kita tutup kembali dengan handuk agar tidak kedinginan. Nah, baik, selanjutnya kita inspeksi wajah pada bayi. Kita lihat wajahnya pucat atau tidak. Kemudian kita lihat lagi wajahnya membiru atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada mata. Kita lihat matanya simetris atau tidak. Kita buka. Kemudian kita lihat skleranya. Nah, jika skleranya normal, sklera berwarna putih. Nah, jika sklera berwarna kuning, berarti kadar bilirubinnya yang tinggi dalam darah. Lalu kita lihat, kita buka lagi, kita lihat bagian daerah konjungtiva. Nah, jika konjungtiva yang normal, berarti berwarna merah muda. Nah, kemudian kita ambil pen light untuk melihat refleks pada pupil. Nah, caranya yaitu dari tengah, kemudian kita arahkan ke kiri dan ke kanan secara cepat, seperti ini. Seperti itu. Nah, jika pupilnya mengecil atau kita lihat pupilnya mengecil atau tidak, maksudnya mengecil atau membesar. Nah, jika kelainan mata pada bayi baru lahir ini, yaitu biasanya cacat, itu disebut dengan anoftalmia. Nah, baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan hidung. Nah, kita inspeksi, kita lihat bagian tulang tengah ada atau tidak. Nah, tulang tengah itu namanya yaitu septum yang memisahkan antara hidung kiri dan juga hidung kanan. Kita lihat. Nah, kemudian kita ambil petek lagi. Kita lihat di dalam hidung bayi. Hidung bayi ini bersih atau terdapat sekret. Kita lihat. Nah, baik, setelah itu kita kembalikan petek. Nah, baik, selanjutnya yaitu kita melakukan pemeriksaan pada mulut. Nah, kita lihat mulutnya simetris atau tidak. Kemudian bayinya kita buka mulutnya. Kita mengambil spatula kecil. Kita buka dengan spatula kecil.
Nah, kemudian kita lihat lidahnya panjang atau pendek. Kemudian kita lihat bibirnya sumbing atau tidak. Kemudian kita lihat sampai dengan langit-langit pada bayi. Nah, kemudian kita lihat gigi bayi sudah tumbuh atau belum. Karena biasanya jika lebih bulan itu biasanya giginya sudah tumbuh seperti itu. Nah, jika sudah kita kembalikan. Nah, baik, kemudian kita lakukan pemeriksaan pada leher. Kita lihat bentuk lehernya. Nah, lehernya ini tortikolis atau tidak. Nah, tortikolis sendiri yaitu otot pada leher ini yang menyebabkan kepala bayi miring ke bawah seperti ini. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada dada. Kita buka handuknya. Kemudian kita lihat dada bayi ini sudah simetris atau belum. Kemudian kita pastikan susunya ada 2. Nah, kemudian kita pastikan susunya ini sejajar atau tidak. Kemudian jangan lupa kita palpasi ada benjolan atau tidak. Kita palpasi melingkar. Jadi. Nah, kemudian kita lihat dada bayi normal atau besar seperti itu. Nah, kemudian kita tutup lagi dengan handuk agar tidak kedinginan. Lakukan pemeriksaan pada perut bayi. Kita buka lagi handuknya. Kemudian kita lihat perutnya. Nah, di sini perutnya simetris atau tidak. Kemudian kita lihat kulitnya. Nah, kulitnya ini transparan atau tidak. Kemudian kita tutup kembali. Nah, baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada genitalia bayi. Kita buka handuknya. Nah, kemudian kita lihat ini jenis kelaminnya bayi perempuan atau laki-laki. Nah, jika ini bayi perempuan, berarti kita lihat labia majornya itu sudah menutupi labia minora atau belum. Kita lihat apakah ada kelainan labia atau tidak. Nah, jika kelainan labia ini namanya yaitu hiperaktofi, yaitu labia minor lebih panjang daripada labia mayor. Nah, kemudian kita pastikan sudah ada lubang uretra dan vagina atau belum. Nah, kemudian kita bersihkan menggunakan kapas GTT. Kita ambil, kita bersihkan sekali, kemudian kita buang di beko. Nah, jika bayi ini adalah laki-laki, kita lihat skrotumnya sudah berbentuk sempurna atau belum. Kemudian testisnya sudah turun atau belum, karena testis yang normal itu sudah turun pada usia 37 kehamilan, 37 minggu dalam kehamilan sebenarnya. Dan kemudian yang terakhir yaitu kita pastikan testisnya ada dan sudah turun atau belum. Kemudian kita tutup kembali. Nah, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan anus. Kita buka kembali handuknya. Kita iringkan bayi. Nah, kita lihat anusnya. Kita lihat adanya atesia ani atau tidak. Kita lihat bayi ini sudah BAB atau belum. Karena kemarinnya dalam waktu 24 jam bayi ini sudah BAB. Terus lagi. Nah, baik, selanjutnya kita buka lagi handuknya. Kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas. Nah, kita lihat ini tangan bayi sudah sejajar atau belum, sudah simetris atau belum. Kemudian jangan lupa kita lihat jari-jari bayi. Nah, kita pastikan jari-jarinya tangan ini normal. Nah, jika ada kelebihan jari itu biasanya disebut dengan polidaktili. Jika ada jari-jarinya berbentuk seperti jempol semua, itu biasanya disebut dengan brachidaktili. Dan jika ada jari yang kurang, itu disebut dengan oligodaktili. Nah, kemudian kita lihat bagian kakinya, kita lihat sudah simetris atau belum, kemudian kita lihat sejajar atau belum, dan kita lakukan pengecekan jari sepertinya sudah kita cek kepada tangan jari-jari tangan tadi. Seperti itu, kemudian kita tutup handuknya. Nah, jangan lupa kita periksa punggung bayi. Kita miringkan bayi.
Lalu kita lihat bentuk punggung bayi. Kita lihat tulang punggungnya rata atau tidak. Nah, setelah itu kita tutup kembali dengan handuk. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan refleks pada bayi. Yang pertama kita lakukan pada dahi bayi. Yang pertama kita ketuk dahi bayi. Nah, ini namanya yaitu alabeda refleks. Kita lihat bayinya kedip atau tidak. Nah, yang kedua kita turun ke pipi. Kita usap pipinya. Nah, ini namanya yaitu rooting refleks. Nah, bayi ini menoleh ke kiri atau ke kanan sesuai tangan kita atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita masukkan jari ke dalam mulut bayi. Nah, bayi ini menghisap atau tidak. Nah, ini namanya yaitu sucking refleks. Nah, jika bayi ini sudah menghisap, berarti bayi sudah bisa menghisap puting susu ibunya. Nah, kemudian kita lihat bayinya ini sudah bisa menelan atau tidak. Nah, ini namanya yaitu swallowing reflex. Kemudian bayinya kita miringkan ke kanan. Kita lihat kepala bayi ini lurus atau tidak. Nah, jika kepala bayi ini lurus, itu namanya yaitu tonic neck reflex. Kita lihat. Kita kembalikan lagi. Nah, kemudian kita kagetkan bayi dengan cara menepuk. Nah, jika bayi ini seperti kaget dan merangkul seperti itu namanya yaitu muru reflex. Nah, baik, selanjutnya kita buka handuknya, kita lihat jari bayinya. Nah, kita genggamkan. Nah, jika bayi ini sudah bisa megang jari kita, sudah bisa menggenggam, ini namanya palmar grace reflex. Nah, kemudian kita kembalikan. Kemudian kita usapkan jari-jari kita ke kaki bayi. Nah, ini namanya Babinski reflex. Nah, setelah itu kita angkat bayi. Sudah bisa, seakan-akan sudah bisa berjalan atau belum. Nah, jika sudah, itu namanya yaitu walking reflex. Nah, yang terakhir yaitu kita melakukan refleks patella. Yaitu kita usapkan kaki bayi. Nah, sudah cukup. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan fisik pada bayi, setelah itu kita buka handuknya. Kemudian kita bungkus tali pusatnya menggunakan kasa steril. Kita bungkus. Nah, jika sudah, kita handui kembali, kita menata pakaian bayi. Bayinya, kita pastikan bayi ini sudah kita beri minyak telon dan juga bedak. Kemudian jangan lupa kita bedong. Kita tali bedongnya.
Nah, setelah itu kita kembalikan ke ibunya. Assalamualaikum Ibu. Salam. Nah, ini Ibu bayinya. Ya, makasih Nah, Mbak. ini tadi sudah saya lakukan pemeriksaan fisik mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki bayi Ibu. Nah, alhamdulillah hasilnya normal semua Ibu. Ya, terima kasih ya Mbak. Oh iya, baik Ibu, mohon maaf jika saya ada kesalahan. Saya langsung pamit dulu ya Ibu. Ya. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.